Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar melalui Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus penolong itu memampukan kami menjadi pelaku firman supaya hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tidak membuat orang tersandung. Roma pasal 14, satu ayat saja, ayatnya yang ke-13. Roma 14 ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkembangan zaman menuntut banyak pebisnis melakukan terobosan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah melayani konsumen 24 jam sehari. Ada restoran atau rumah makan yang buka 24 jam. Ada supermarket yang buka 24 jam. Bahkan ada apotek yang menayangkan iklannya seperti ini. Buka 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 24 jam itu artinya tanpa jeda, tanpa putus dan tidak pernah berhenti. Kalau istilah 24 jam ini kita kaitkan dengan kekristenan, apakah kita sudah menjadi orang Kristen 24 jam? Orang Kristen 24 jam artinya menjadi murid Tuhan Yesus yang tanpa jeda, tanpa putus dan tidak pernah berhenti. Jadi orang tetap dapat bisa melihat kita ini orang Kristen bukan hanya di gereja tapi juga di pasar, di mall, di restoran dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya yang terjadi tidak selalu begitu. Nah, bagi kebanyakan orang sangatlah susah untuk menjadi orang Kristen 24 jam. Karena itu banyak orang Kristen yang memutuskan untuk buka kekristenan atau buka toko kekristenan pada jam-jam tertentu saja. Biasanya jam bukanya di hari Minggu, yaitu waktu beribadah di gereja. Jam bukanya juga sebentar, tidak lebih dari 2 jam. Setelah itu toko kekristenan kembali ditutup. Bagi orang Kristen yang lebih rohani, jam buka toko kekristenan bisa lebih panjang dan lebih sering, yaitu dengan mengikuti serangkaian kegiatan rohani di gereja. Tapi dengan berakhirnya kegiatan di gereja, berarti toko kekristenan kembali ditutup. Tapi kekristenan yang sejati tidaklah seperti itu. Kekristenan sejati artinya kita menjadi murid Kristus 24 jam penuh sehari dan seterusnya. Tidak hanya menjadi orang Kristen ketika berada di gereja saja, tapi dimanapun berada. Di tempat kerja, di rumah, di lingkungan masyarakat, di mall, di jalanan yang padat dan macet, orang tetap bisa melihat kita adalah orang Kristen. Nilai-nilai kekristenan tetap melekat kuat di dalam hidup kita. Apa artinya kita mengucapkan haleluya, tapi kita mengumpat di tempat kerja? Apa artinya kita bersikap rohani di gereja, tapi tidak mampu menjadi terang dalam keluarga? Apa artinya kita bisa sabar di gereja, tapi menjadi tidak sabaran di jalanan yang macet, mudah marah, mengumpat lagi, ya. Salah satu alasan mengapa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang pesat adalah karena gereja atau jemaat mula-mula
menerapkan prinsip Kristen 24 jam. Kisah Rasul 2 ayat 47 berkata, Kisah Rasul 2, 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Memang untuk menjadi orang yang disukai oleh semua orang tidak mudah, tidak mudah. Sebab ketika orang tidak sepakat dengan keinginan kita, sudah tidak suka. Asal kita tetap hidup dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga tidak bisa menuntut semua orang suka dengan kita. Yang penting tetap hidup dalam kebenaran. Nah, mereka tidak hanya menjadi orang Kristen di rumah saja, tapi jemaat mula-mula menjadi orang Kristen dimanapun, bersama siapapun dan kapanpun juga. Itulah artinya menjadi orang Kristen 24 jam dan tidak membuat orang menjadi tersandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya menyampaikan ini, saya belum sempurna. Tapi mari kita saling mendoakan, saling mengingatkan sebagai tubuh Kristus, saling menjaga kehidupan rohani kita masing-masing, supaya kalau ada yang melenceng dari kehendak Tuhan, kita bisa mengingatkan agar kita bisa hidup menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan akhiri dengan doa. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami sebagai status orang Kristen yang harus menghidupi kebenaran firman sehari 24 jam dan seterusnya. Roh Kudus penolong itu menolong kelemahan kekurangan kami, agar kami tidak terus tinggal dalam kelemahan, tapi kami melawan kelemahan yang ada, supaya kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati yang sudah mendengar kebenaran ini, meteraikan dan hamba berdoa, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, supaya kebenaran ini terus menjadi berkat yang akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.